Yamaha R15 V4 motor sport fairing 150cc yang so far kalau misalkannya kita komparasi sama si CBR Traris Klotok, ini motor emang udah gak ada apa-apanya lagi, udah gak ada obatnya lagi, meskipun dengan rangka delta kocak dan juga mesin friction yang cuma dikasih modif sport fairing super obesitas. Ini motor dengan banyak fitur segudang berlimpah yang sebenarnya mah kagak perlu di motor kelas mocil 150cc, terlepas dari bagaimana desainnya yang katanya R Gen Series, Ripan Gen Series. Goblok. Tapi sayangnya ini motor meskipun emang secara tampilan mungkin R Gen Series, termasuk dengan fitur yang bejibun, sayangnya R15 generasi keempat yang rilis tahun 2021 popularitasnya tidak serame varian-varian yang dulu. Padahal ini motor sebenarnya kalau misalkannya dilihat dari tampilan kelihatan obesitas, begitu pun dengan fitur-fitur bejibun berlimpah pokoknya. Tapi kenapa ini motor malah makin lesu penjualannya? Bahkan Aisyah aja nyebutin kalau misalkannya penjualan ini motor 40% lemah, lebih lemah dari varian-variannya sebelumnya. Lalu apa alasan yang ngebuat ini R15 V4 penjualannya makin melorot pokoknya? Iya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang si R Gen Series yang katanya R15, R6 100cc, R1 1000cc, R15 15.000cc. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Yamaha R15 Fiction Skin Fairing obesitas, yang dimana nih ini motor sebenarnya sempat populer banget di Indonesia, bahkan untuk varian yang katanya si R6 versi sachet, yaitu R15 V2. Apalagi sejak nongol R15 V3 dengan evolusi perubahan yang sangat signifikan dari varian sebelumnya, ini motor bener-bener memberikan lonjakan penjualan yang sangat signifikan. Meskipun emang harganya juga signifikan, tapi sayangnya nih untuk varian terbaru sekarang dengan wajah fairing depan yang tampilannya udah kayak alien preketek, ini penjualannya motor turun signifikan. Sebenarnya apa alasan yang melatar belakang R15 V4 penjualannya turun signifikan? Yang padahal ya kita kalau misalkan lihat fitur, gak ada motor sport fairing nih, sport fairing 155cc dengan fitur bejibun, PV ampas, assist and sleeper clutch, bahkan hingga quick shifter. Wheel control mah kagak ada, apalagi riding mode. Goblok. Apalagi dengan estetika ini motor udah USD, udah arem pisang, tampilan depan yang udah mirip alien preketek, tapi penjualannya malah lesu. Emang namanya orang-orang Indonesia ada atuh dikasih yang bagus yang keren malah kagak mau, yang katanya mah ini ada gen perindapannya. Pokoknya mau orang-orang kita mah kagak tahu dah, anti bener sama gen-gen perindapan. Suzuki baik nih tampilannya bener-bener perindapanable, kagak laku ogah orang-orang kita mah. Lama kita juga sama-sama jamet kocak. Nah, pertama kita bakal ngomongin dulu mungkin sedikit sejarah tentang Yamaha R15 ini. Jadi emang untuk Yamaha R15 V2 BTW V1 itu yang model Fiction Oil menggunakan fairing itu kagak masuk ke Indonesia, tapi yang hanya ada di Indonesia itu R15 V2 yang masuk ke Indonesia 2014. Tampil dengan tampilan yang katanya mah versi R6 versi compact dengan tampilan wajah yang udah kayak capung, yang bodinya buset gede bener. Ini idaman-idaman buat orang-orang yang ceweknya pengen nungging udah kayak reog. Pokoknya emang paling bener kalau misalkannya ini motor buat kalian pengen tampil caper dengan tampilan motor yang udah segede orang-orang yang ngomong motornya bore up tapi pada lama standar. Pada awal rilis ini motor udah menggunakan mesin Jupiter ME Komeng dengan teknologi SOHC kocak dan rangka andalan, rangka Delta Cropos. Dan sebagai informasi, R15 V2 dengan harga 28 juta terjual sebanyak 36.000 unit lebih, yang bahkan jauh melampaui dari varian Gen CBR 150R series. Dalam sejarah Yamaha baru dah tuh nyenggol motor Honda, gila. Lalu nongol varian paling agresif di Yamaha R15 V3 yang banyak banget, kontras banget perubahannya, mulai dari shock US di tampilan depan dengan fake ram air gimmicknya, aram banana yang tampilannya bener-bener merepresentasikan R Gen Series. Pokoknya ini motor R15 paling cakep, paling modern, paling canggih, paling sempurna, paling kencang juga. Yang intinya ini motor sport fairing sukses besar di Indonesia, yang bahkan kembali lagi nyenggol Honda CBR 150R. Itu mah gerobak dah bari nage sport fairing 150cc motor fairing kok buset stangnya dah ilah.
Nah, R15 berhasil merepresentasikan sebuah motor moge versi saset lewat mesin Pixen dan juga rangka Delta kocak. Nah, mungkin Yamaha udah mulai kagak rasional nih, bener-bener memberikan segalanya, semuanya, segala aspek dimasukin ke motor mocil 150 cc. Sayangnya semuanya berubah saat nongol R15 V4. Ekspektasi Yamaha tidak sama seperti varian V2 ataupun V3. Meskipun dengan fitur assist and slipper clutch, VVA, quick shifter, dan dengan tampilan yang katanya mah Ergen series yang pada mah udah kayak alien ngemucil loh. Ini motor penjualannya malah lesu, turun 40% dari varian generasi sebelumnya kalau misalkannya dikomparasi. Itu data dari AISI atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Tapi sebenarnya alasan apa yang melatar belakangi kenapa penjualan V4 itu merosot sampai 40%? Alasan pertama udah jelas, saingan kompetitor varian motor di Indonesia semakin banyak, bejibun parah dah pokoknya. Apalagi sekarang CBR 150R bener-bener menunjukkan tanduknya untuk bisa bener-bener mendominasi di sport fairing 150 cc tanpa embel-embel fitur ini itu, hanya copy paste dari CBR 250R. Ini motor penjualannya langsung meroket dan melambung tinggi. Dan sebenarnya alasan yang melatar belakangi selain emang sekarang tuh udah banyak banget varian motor di Indonesia, apalagi sekarang orang-orang udah lebih demen pakai motor matic, sehingga sport fairing 150 cc udah kagak ada apa-apanya lagi. Meskipun ini motor yang varian V4 dikasih teknologi fitur sebejibun sebanyak itu dengan tampilan yang katanya model alienable, sayangnya ini motor penjualannya malah lesu, merosot, dan juga turun. Intinya lebih ke orang-orang migrasi dengan motor yang lebih relevan buat dipakai. Sedangkan V4 ini mungkin sebatas saja digunakan untuk motor hobi saja. Dan ya begitupun kalau misalkannya kita lihat populasi di jalan, ini motor tidak sedominan varian-varian yang sebelumnya seperti V2 ataupun V3. Lalu alasan selanjutnya adalah harga ini motor yang emang udah kagak rasional buat motor kelas 150 cc. Yang harganya udah head to head tuh sama motor 250 cc 2 silinder. Ya meskipun emang ini motor lebih canggih dari motor 250 cc 2 silinder, tapi yang gak ada di motor R15 V4 ini yaitu esensi dari motor yang kalau misalkannya kita bandingin dengan motor 250 cc 2 silinder, yaitu suara. Tetap aja orang-orang pasti merasakan feel riding experience yang bener-bener pure motor 2 silinder. Jadi udah gak relevan nih kalau misalkannya ini motor kita komparasi dengan motor 2 silinder, karena ini harganya udah kagak ngotak. Yang V4 bentang-bentang dikasih fitur bejibun yang padahal mereka lupa ini motor cuman mesin dari generasi MX Komeng, tapi dengan harga yang udah buset, harapannya setinggi harapan orang tua yang padahal bocilnya tiap hari malah ngelem terus. Goblok. Apalagi dengan embel-embel gimmick ini motor katanya mirip Ergen series, R1 series, dengan segala rupa ini itu tetap aja orang-orang sekarang udah lebih pintar, kagak mudah dikibulin pabrikan-pabrikan. Hingga ini motor penjualannya bisa benar-benar terjun drastis hingga 40%. Gokil gitu. Jadi emang alasan migrasi dari orang yang tidak memprioritaskan kembali motor sport tapi lebih menggunakan motor matic yang sekarang secara meter-metik itu lebih reliable dan juga nyaman untuk digunakan, apalagi buat digunakan seharian. Selain itu juga sekarang pilihan opsi motor sport itu semakin bejibun, banyak banget pilihannya. Sehingga V4 dengan banyaknya fitur, keunggulan, tampilan yang moge look, apalagi Ergen series tidak bisa menjadi alasan orang-orang untuk membeli lagi ini motor. Apalagi dengan harga yang emang udah kagak ngotak, yang ngotaknya tuh udah pindah ke dengkul. Kayaknya mah ini harganya Yamaha ini ngejual motor deh bullshit. Ilah. Sekarang bayangin R15 V4 ABS connected harganya tuh hampir 50 juta buat motor atau silinder modal sport fairing kopong doang, yang saking kopongnya itu fairing bisa dipakai buat lemari. Apalagi sekarang udah banyak opsi matic Yamaha yang sekarang udah makin banyak banget dah tuh ya, jadi itu mungkin alasan intinya gitu ya kenapa sekarang V4 dengan tampilan modern, fitur yang sangat canggih, desain yang sangat agresif, tapi penjualannya malah turun-turun ya karena harganya yang emang udah kagak ngotak atau silinder hampir 50 juta. Dan juga sekarang emang udah banyak banget opsi motor apa yang harus dipilih, termasuk di sekelasnya sport fairing 150 cc. Ya pokoknya Ripan juga nanya deh ke kalian ya, kalau misalkannya punya uang let's say 50 juta pasti bakal mikir-mikir, udah dapat CBR 250 RR, udah dapat R25, udah dapat Ninja 2,5. Kalau misalkannya pengen bener-bener motor sport fairing, jadi kita valid ya kalau misalkannya emang Ripan juga lihat di lapangan ini V4 itu sekarang minoritas banget, jarang banget ini motor ada di jalanan. Bahkan sebenarnya lebih dominan motor CBR 150R terbaru copy paste dari CBR 250RR. Coba komen menurut kalian gimana pendapat kalian tentang R15 yang sekarang penjualannya udah mulai lesu. Dan kira-kira menurut kalian netizen saran apa untuk Yamaha supaya R15 bisa langsung pontang-panting lagi penjualannya? Komen kolom komentar.